Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-8 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami rindu agar di setiap waktu kami selalu menghidupi kebenaran-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Kuduskanlah kami saat ini dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Putra sumber kasih, kami memohon. Amin. Yohanes 8 ayat 21-29. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Karena itu kata para pemuka Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri, maka dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Lalu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang telah kukatakan kepadamu sejak semula? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar dari Dia, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya." Sahabat Scripture Union Indonesia, pernahkah kita bertemu dengan orang yang tidak percaya Allah? Orang yang pikiran dan logikanya tidak mampu menerima kasih karunia Allah. Meski sudah mendengar berkali-kali, tetapi tetap tidak mengerti firman Allah. Ini sama halnya dengan pemuka Yahudi yang mendengar perkataan Yesus tentang siapa dirinya. Pernyataan Yesus mengenai tempat di mana ia akan pergi disalahpahami oleh para pemuka Yahudi. Mereka menganggap bahwa Yesus akan bunuh diri. Yesus menjelaskan kesalahpahaman ini dengan memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus berasal dari surga, bukan berasal dari dunia ini. Akan tetapi, meski Yesus sudah berkali-kali menjelaskan tentang siapa dirinya serta konsekuensi jika mereka tidak percaya kepadanya, tetap saja mereka tidak memahaminya. Hal ini terbukti saat mereka kembali menanyakan siapa Yesus. Yesus menjelaskan kepada mereka siapa dirinya, namun mereka tetap tidak mengerti. Dan Yesus pun menyatakan bahwa ada saatnya di mana mereka akan mengenal siapa Dia, yaitu saat Anak Manusia ditinggikan, saat Yesus mati di atas kayu salib. Dosa membutakan mata manusia dari kebenaran Allah, tetapi kasih karunia Allah memampukan kita mengenal Dia. Keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus juga berlaku bagi kita pada masa kini. Artinya, percaya kepada Kristus, menerima keselamatan hidup yang kekal. Sebaliknya, tidak percaya kepada Kristus, menerima hukuman kekal, mati di dalam dosa. Ketaatan kepada firman Allah menjadi bukti nyata iman kita dan ucapan syukur atas keselamatan yang kita terima. Namun, bagaimana kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam setiap keadaan? Bagaimana kita tetap beriman teguh di tengah kebimbangan? Saat hidup terasa sulit dan penuh penderitaan, masihkah kita tetap percaya kepadanya? Allah ingin kita benar-benar percaya kepada Kristus. Percaya Dialah Allah,
Juru Selamat kita. Jadi kita bukan sekedar menjalankan ritual keagamaan, tetapi menjalani hidup yang sepenuhnya percaya dan taat kepadanya. Mari kita berdoa. Kristus Yesus, ajarilah kami untuk selalu menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu, bukan pada kehendak kami. Bimbinglah kami agar setiap langkah dan tindakan kami mencerminkan iman yang hidup, sehingga kami dapat menjadi terang bagi dunia di sekitar kami. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.